Sebagai salah satu kampus tertua di Kota Medan, Universitas Pembangunan Pancabudi lahir untuk menjawab tantangan zaman. Pendidikan berkualitas dibentuk melalui penanaman nilai-nilai yang dihadirkan melalui sosok pendiri universitas ini, bukan hanya untuk mentransfer ilmu, namun juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Wirda Fitriani. Saat ini mengajar di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan di Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Komputer. Saya mengampu mata kuliah Sistem Basis Data, di mana sistem basis data ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Untuk mata kuliah prasyarat di program studi teknik komputer itu tidak memiliki mata kuliah prasyarat karena mata kuliah ini dilaksanakan di semester 2. Adapun rencana pembelajaran semester pada sistem basis data ini terdiri dari 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah menjelaskan apa tujuan dan manfaat basis data, konsep dasar dan komponen basis data. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah memahami tahapan perancangan basis data. Capaian pembelajaran mata kuliah ketiga, memahami model data. Capaian mata kuliah pembelajaran mata kuliah keempat, membuat model IRD. Capaian mata kuliah yang kelima adalah melakukan proses normalisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah keenam, membuat basis data menggunakan query SQL. Dan capaian mata kuliah ketujuh itu mampu merancang dan mengimplementasikan basis data. Mata kuliah sistem basis data memiliki deskripsi yang sebagai berikut, yaitu mempelajari tentang tujuan dan manfaat basis data, konsep dasar dan komponen pada basis data, jenis-jenis pemodelan yang ada pada basis data, bagaimana cara merancang basis data yang baik, membuat basis data dengan menggunakan query SQL, dan mampu mengimplementasikan basis data tersebut. Di dalam perkuliahan yang saya ampu, akan diberikan contoh-contoh nyata perancangan dan implementasi basis data menggunakan SQL. Dalam hal ini, DBMS yang akan saya pilih adalah MySQL dan termasuk mengembangkan aplikasi menggunakan basis data. Untuk materi pembelajaran, akan ada 12 materi pembelajaran yang saya bagi menjadi 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Materi pembelajaran sudah dilampirkan di RPS, yaitu yang pertama pengantar basis data, terdiri dari pengenalan basis data, tujuan basis data, dan manfaat basis data. Yang kedua, sistem basis data, yaitu konsep dasar basis data, komponen sistem basis data, abstraksi data, istilah dalam basis data, dan database management system atau DBMS. Yang ketiga adalah perancangan basis data, tujuan dan fase pada perancangan basis data. Yang keempat, model data. Ini akan menjelaskan jenis-jenis dari model data. Yang kelima dan keenam, mengenai Entity Relationship Diagram, yaitu definisi IRD, komponen IRD, kardinalitas, dan tahapan dalam pembuatan IRD. Untuk materi ketujuh, akan mempelajari normalisasi, yaitu definisi normalisasi, bentuk normalisasi, langkah-langkah pembuatan normalisasi, keuntungan dan syarat normalisasi,
dan dilanjutkan dengan normalisasi lanjutan, yaitu definisi dan jenis anomali. Untuk di akhir-akhir pertemuan perkuliahan akan dimulai proses praktek, di mana mahasiswa akan diberikan penjelasan dan juga tutorial mengenai SQL sendiri, yang dibagi menjadi pertemuan ke-9 dan 10, yaitu Structure Query Language, di mana di sini nanti akan menjelaskan mengenai definisi SQL sebagai subbahasa, dan pengelompokan SQL. Kemudian dilanjutkan dengan join, jenis-jenis join, fungsi agregasi, dan juga subquery-nya. Di akhir pembelajaran, mahasiswa akan dianggap memahami keseluruhan mata kuliah sistem basis data jika mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus perancangan basis data dan mengimplementasikan perancangan basis data dengan menggunakan database manajemen sistem yang sebelumnya sudah dipelajari. Selanjutnya, modul yang dipergunakan, pustaka yang digunakan itu adalah modul ajar sistem basis data, kemudian buku perancangan basis data, dan yang ketiga adalah pengantar sistem basis data. Untuk bobot penilaian itu terdiri dari 5 aspek penilaian. Aspek yang pertama adalah etika. Ini dinilai dengan bobot 10%. Kuis akan diberikan pada pertemuan keempat ataupun setelahnya. Ini memiliki bobot sebesar 10%. Di antara proses perkuliahan akan diberikan masing-masing tugas dari setiap pertemuan dan materi perkuliahan dengan yang memiliki bobot sebesar 10% juga. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester yang bobotnya itu adalah 30%, dan terakhir di akhir perkuliahan proses pembelajaran itu akan dilaksanakan ujian akhir semester yang memiliki bobot sebesar 40%. Pada saat proses perkuliahan akan diberikan studi kasus dan juga contoh-contoh untuk setiap materi pembelajaran, sehingga suasana kelas tidak akan monoton, dan mahasiswa selain diberikan kebebasan untuk belajar mandiri melalui media pembelajaran lain, misalnya buku, tutorial, YouTube, dan sebagainya, mahasiswa juga akan diberikan rekomendasi buku dan juga modul ajar yang merupakan susunan dari tim teaching sistem basis data. Berikut adalah contoh proses pembelajaran di kelas secara tatap muka. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan balik lagi membahas mengenai basis data. Jadi untuk hari ini kita masuk ke bab kedua. Kita akan membahas mengenai DBMS. Nah, ada yang tahu DBMS ini apa? Ya, Database Management System. Nah, kalau sistem basis data, nah ini adalah Database Management System. Nah, jadi contohnya itu bisa dari kalau misalnya kita yang sederhana pakai MS Access atau SQL Server. Nah, ada lagi yang Sybase dan sebagainya.
Nah, jadi seperti yang minggu lalu sudah kita bahas bahwa database itu kan satu tempat penyimpanan, ya kan? Kalau dulu mungkin zaman dulu kita butuh lemari arsip. Kau edit nanti tuin. Oke, jadi kalau dulu kita butuh lemari arsip yang besar untuk menyimpan banyak sekali data-data. Nah, kalau sekarang kita cukup punya satu database management system yang terkoneksi dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa? Apa saja, bisa berbasis desktop, bisa juga berbasis web. Nah, kalau zaman dulu itu ada namanya DBase. DBase itu dia under DOS, zaman dulu sekali. Sebelum era Windows 95 dimulai, semua computerized itu berbasis under DOS. Nah, salah satunya itu adalah DBase. Kalau sekarang sudah sangat modern, ya. Ini rata-rata sih berbayar. Kalau yang sekarang gratisan itu mungkin masih yang dari web servernya Apache itu masih gratisan. Kalau yang MS Access, SQL Server, Sybase itu masih sudah harus berbayar. Oke, kalau di BMS itu biasanya kita pakai query. Kalau bahasa pemrograman itu ada PHP, Java dan sebagainya. Kalau di SQL dia pakainya query. Structure. Oke, biasanya kan kita pakai SQL. Structure, query, language. Nah, di DBMS itu ada dia bahasa di dalam DBMS. Itu ada dua. Yang pertama itu adalah DDL, yang kedua adalah DML. DDL itu apa? Data Definition Language. Nah, ini contohnya apa? Contohnya create table, iya kan? Insert. Nah, itu adalah contoh dari DDL. Kalau DML, Data Manipulation Language. Nah, ini contohnya apa? Edit, drop, ya kan? Kalau create ini untuk membuat. Biasanya kalau kita di query itu create database universitas misalnya. Nah, terus kalau kita mau pakai, kita pakai langsung use universitas. Lalu kalau sudah masuk ke situ baru kita create table. Nah, misal create table mahasiswa. Nah, baru npm, ya kan, varchar 5 sedikit, baru nama varchar 25, kemudian tanggal lahir, date. Oke, kalau ini kita cukupkan, lalu jangan lupa untuk membuat primary key-nya. Primary key di npm. Nah, ya, itu contoh dari DDL. Nah, kalau DML, misalnya kita mau drop database-nya, kita mau hapus seluruh database-nya, tinggal dibikin aja drop universitas, selesai, maka hapus. Jadi memang kalau kita menggunakan query seperti ini mungkin yang pertama kesulitannya adalah kita menghafal sintaks, ya kan? Itu yang sulit memang. Tetapi kalau kita dari sini kita tahu alurnya itu bagaimana. Nah, kemudian kalau misalnya kita berpindah, misalnya awalnya tadi kita pakai MySQL.
kemudian harus pindah ke SQL Server. Itu kan sintaksnya kan tetap sama, ya kan? Nah, kalau kita berpindah, nah kita tinggal nerusin aja sintaks-sintaksnya. Beda kalau misalnya kita pakai langsung bikin tabel di PHP My Admin. Kita nggak akan tahu, biasanya orang-orang kurang paham mengenai query-querynya. Kenapa? Karena di situ sudah ada langsung pemilihan untuk varcharnya, pemilihan untuk primary key, foreign key-nya dan sebagainya. Lebih mudah memang, tetapi pada saat nanti kita berpindah dari PHP My Admin mungkin ke Sybase atau ke SQL Server, disitulah nanti letak kesulitan karena kita akan bingung cari tabelnya itu di mana. Tadinya kita mahasiswanya ini di tabel mahasiswa ini foreign key-nya diletakkan di mana gitu pada saat berpindah. Tapi kalau misalnya kita tetap di PHP My Admin itu nggak akan terlalu sulit. Jadi kalau untuk penggunaan di BMS mana nih yang mau dipakai nanti untuk kelanjutan ke depannya, itu dikembalikan lagi ke masing-masing orang yang mau mengembangkannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Basis Data yang saya ampu di program studi Teknik Komputer D3 Universitas Pembangunan Pancabudi, bersama dengan video pembelajaran secara tatap muka yang pada saat pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan yang cukup baik. Proses pembuatan video tersebut memang dilaksanakan pada saat proses pandemi, insya Allah akan berubah menjadi endemi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Basis Data saat ini. Saya Wirda Fitriani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.